Shalom, selamat pagi Bapak Saudara Philadelphia. Kembali lagi di ibadah online pada hari ini, di ibadah spesial, di ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita mulai membantu Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi ini, Tuhan atas kemurahan-Mu Tuhan, karena Kau telah membangunkan kami Tuhan untuk menikmati hari ini Tuhan, pada hari ini Tuhan. Biar kiranya semua yang terjadi pada hari ini Tuhan atas kehendak Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, kami sembah, kami tinggikan kemuliaan Tuhan, kami agungkan. Yesus, terima kasih. Kita akan menyanyikan lagu menyenangkan. Oh Yesus, hanya menyenangkan-Mu Tuhan, hati kami bisa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, tiada yang lain. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita sembah sekali lagi, saudara. Haleluya Tuhan. Biar saat kita mendengar firman-Mu, biar hati kami selalu siap untuk mendengarkan-Mu. Oh Yesus, kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, saudara, kita masuk dalam. Bapak yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Kau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk ibadah online Tuhan pada hari ini Tuhan, di hari kenaikan Tuhan, di mana hari ini hari yang spesial Tuhan, di mana Roh Kudus-Mu akan tercurah Tuhan lebih lagi Tuhan. Tuhan, biar kiranya Tuhan dari firman ini Tuhan dapat selalu merema di setiap hati kami Tuhan, dan mengingatkan kami Tuhan untuk selalu lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saya serahkan kepada Anda. Baik, shalom saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau kita bisa berjumpa secara online kembali di dalam ibadah spesial, yaitu ibadah kenaikan dari Tuhan Yesus. Baik, kita siapkan hati kita. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan mari saya ajak kita untuk kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Mari saudaraku, Lukas 24 ayat yang ke-50 saya akan bacakan dan kita perhatikan dengan seksama. Di dalam firman Allah dikatakan, lalu Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah saudaraku, seperti yang kita ketahui bersama-sama, ketika Tuhan Yesus dia bangkit, dia mati, pada hari ketiga dia bangkit dari kematian, lalu kemudian selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid. Kenapa saudaraku? 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid supaya murid-muridnya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam dunia ini. Lalu kemudian tiba waktunya Tuhan Yesus akan kembali ke sorga saudaraku. Karena memang ya, yang firman Allah katakan bahwa dia dari sorga dan kembali dari sorga dan kembali ke sorga. Nah kalau kita perhatikan di dalam Lukas 24 ini adalah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan ketika kita perhatikan ketika Tuhan Yesus yang mau naik ke sorga, ke langit saudaraku, dan dikatakan di sana ia memberkati mereka, lalu kemudian ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dan hari ini kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita mengenai peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga, saudaraku. Dan janji-janji Tuhan digenapi. Apa sih yang terjadi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara? Nah, yang pertama kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Mari kita buka kitab kita, Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20. Firman Allah berkata seperti ini. Yang pertama, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku,
dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Allah mengatakan, jadikan semua bangsa muridku. Pesan Tuhan sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia terangkat ke sorga, yang dikatakan di dalam firman Allah, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini penginjilan, saudaraku. Jadi anak-anak Tuhan, kalau kita sudah percaya jadi anak Tuhan, jangan lupa kita saksikan tentang Kristus, tentang Yesus kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Lalu ayat selanjutnya bilang apa, saudaraku? Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, janji Tuhan yang pertama, peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga, saudaraku, yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Karena dikatakan di sana, aku menyertaimu senantiasa. Kata senantiasa artinya selalu bersama-sama dengan kita, saudaraku. Kapan? Sampai kapan? Sampai hari ini? Besok? 1 minggu? 1 bulan? 1 tahun? Tidak. Dikatakan di dalam firman Allah, sampai kepada akhir zaman, sampai nafas kita yang terakhir di dunia ini, saudara. Jadi mari, lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudaraku, yang pertama yang saya mau sampaikan kepada sidang jemaat Philadelphia, yaitu janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam situasi kondisi seperti ini, mari saudaraku, saya selalu mengingatkan kepada kita bahwa janji Tuhan ya dan amin. Oleh sebab itu mari saudara, ya, janji Tuhan untuk saudara dan saya adalah dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Dan sekali lagi saya ulangi, kata senantiasa artinya selalu bersama-sama dengan kita. Engkau yang khawatir hari-hari ini, engkau yang cemas hari-hari ini, engkau yang bimbang, engkau yang susah hari-hari ini, firman Allah mengatakan kepada kita, aku Yesus Kristus akan menyertai kamu senantiasa. Ayo saudara, buang rasa takut kita, buang rasa khawatir kita, buang rasa susah dan cemas kita, ya, stres, kebimbangan, saudaraku. Pegang baik-baik janji firman Tuhan. Dan apa janji firman Tuhan buat kita? Sebelum dia naik ke surga, sebelum dia terangkat, saudaraku, Tuhan berkata, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Senantiasa, saudara. Oh, haleluya. Nah, yang kedua, saudaraku, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, saudara bisa perhatikan di sana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus naik terangkat ke surga, saudaraku. Yohanes 14, saudara, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Firman Allah berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Nomor 2, poin yang kedua yang perlu kita renungkan bersama-sama pada pagi ini, ibadat kenaikan Tuhan Yesus, saudaraku. Yang kedua, yang Tuhan janjikan, apa sih yang Tuhan akan lakukan ketika dia kembali ke surga? Nah, firman Allah mengatakan di dalam Injil Yohanes, aku pergi ke situ. Kemana, saudaraku? Ke tempat di mana Tuhan berada. Aku pergi ke situ untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Haleluya, saudaraku. Ada janji yang memberikan kepastian buat kita, saudara. Tuhan Yesus naik ke surga, dia sediakan tempat bagi saudara dan saya. Jadi sekali lagi, mari saudaraku, ya, bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. Rumah kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Kita hanya sementara di dunia ini, saudara. Bahkan satu hari kelak kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Dan orang mungkin bertanya-tanya, kemana setelah saya tinggalkan dunia yang fana ini? Dengar baik-baik, yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus perbuat buat kita, orang-orang percaya ketika dia naik ke surga, saudaraku, dia pergi ke situ untuk apa? Untuk mempersiapkan, untuk menyiapkan tempat bagi kita, saudara. Berapa hari lalu saya melayani orang yang berduka, saudara, di rumah duka. Dan saya katakan kepada keluarga yang ditinggalkan, orang yang dicintai, saya katakan kalau satu hari lagi rumah kita di surga sudah selesai, sudah jadi, artinya apa, saudaraku? Artinya waktu itulah kita akan kembali. Waktu itulah, saudaraku, Tuhan panggil kita pulang. Kemana, saudaraku?
pulang ke rumah Bapa di sorga. Artinya rumah kita sudah selesai dibangun. Itu yang Tuhan Yesus kerjakan, saudara. Dia menyiapkan, Dia menyediakan, saudaraku, tempat bagi kita. Oh, haleluya. Jadi mari, saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, bahkan dikatakan dalam ayat yang ketiga, aku dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Jadi mari saudaraku, ketika Tuhan Yesus, saudaraku, Dia terangkat ke sorga, Dia berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Dalam tanda petik, Dia persiapkan tempat bagi kita. Kenapa, saudaraku? Karena rumah kita bukan di dunia. Sekali lagi saya mau tekankan, rumah kita di sorga. Tuhan siapkan rumah yang baru, rumah yang abadi, rumah yang kekal. Dan dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ini, dan aku akan datang kembali, karena dikatakan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana Tuhan tinggal, di situ kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan Yesus lakukan ketika Dia berangkat, ketika Dia kembali ke surga, saudara. Satu hari saya katakan begini sama beberapa anak Tuhan, kalau kita kumpul di dunia bersama-sama, maka kita juga nanti satu hari akan kumpul di surga bersama dengan Tuhan kita bersama-sama. Karena dikatakan supaya tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada. Jadi mari saudaraku, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Hidup kita dalam milik Tuhan, yang rumah kita di surga, dan Tuhan siapkan tempat yang abadi buat setiap orang yang setia, yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Lalu yang selanjutnya, saudara, ya, di dalam Lukas pasal yang ke-24, janji-janji Tuhan, saudaraku, apa yang Tuhan siapkan, apa yang Tuhan sediakan buat kita, saudaraku. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49, saya akan bacakan. Lukas 24 ayat yang ke-49, firman Allah berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Nah, saudaraku, ya, yang ketiga yang Tuhan Yesus perbuat untuk saudara dan saya, dikatakan ketika Tuhan Yesus Dia naik ke surga, saudaraku, dikatakan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Nah, apa yang dijanjikan Bapa? Apa yang Tuhan mau kirim? Paket apa, saudaraku? Ya, hadiah apa kurang lebih yang Tuhan mau kirim? Tuhan mau kasih buat saudara dan saya. Nah, saudaraku, ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, firman Allah berkata, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi saudaraku, janji Bapa yang Tuhan akan kirim kepada kita adalah Roh Kudus, Roh Tuhan. Jangan lupa, saudara, ketika Tuhan naik ke surga, saudaraku, Dia berkata, tinggal dalam kota ini, tunggu, saudaraku, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Kekuasaan dari tempat yang tinggi ini adalah kuasa Roh Kudus. Dan ini terjadi, saudaraku, 10 hari kemudian ketika Tuhan naik ke surga, murid-murid berdoa berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka berdoa menanti janji Tuhan. Dan pada hari ke-10 tiba-tiba dikatakan di dalam Alkitab ada hembusan angin yang kencang, dan tiba-tiba di atas kepala mereka ada lidah-lidah api yang menyala. Dan saat itu juga mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Genaplah firman Allah berkata, roh yang ada dalam diri kita lebih besar dibanding dengan roh yang ada dalam dunia ini. Saudaraku, saya berdoa pada pagi hari ini, janji-janji Tuhan ketika Dia naik ke surga itu terjadi untuk saudara dan saya. Bisa katakan amin, saudaraku? Yang pertama, penyertaan Tuhan. Dia berjanji untuk bersama dengan kita sampai akhir zaman. Jadi kalau ada di antara kita yang menyaksikan pada pagi hari ini, engkau mungkin khawatir, takut, bingung, cemas,
Serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Saudaraku percaya, pegang baik-baik janji firman Allah. Kalau dia bersama dengan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, saudara. Dia berikan rohnya, dan rohnya akan tinggal di dalam hidup kita dan bersama dengan kita. Sampai kapan? Sampai kepada kesudahan zaman. Haleluya, saudaraku. Dan lalu kemudian Tuhan siapkan tempat bagi kita, bukan di dunia yang fana ini, tapi tempat yang kekal, yang abadi. Karena dikatakan, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, sebab di mana aku berada, kamu pun harus bersama-sama dengan aku. Bisa katakan amin, saudaraku? Oleh sebab itu mari, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, biarlah lewat ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, iman kita semakin diteguhkan, iman kita semakin dikuatkan menghadapi hari-hari yang kita nggak tahu sampai kapan ya kejadian pandemi ini akan berakhir. Tapi saya percaya janji Tuhan ya dan amin buat kita. Dia berkata, ketahuilah aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Artinya sederhana Bapak Ibu, engkau tidak pernah sendiri. Kita nggak pernah sendiri. Dia kirimkan, dia berikan, dia impartasikan, dia curahkan rohnya. Dan ketika murid-murid mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan, hidup mereka berubah. Yang tadinya mereka takut, sekarang mereka berubah, saudara. Yang tadinya mereka takut bersaksi, sekarang mereka berani, saudara. Dan jangan lupa, kuasa Tuhan menyertai langkah hidup mereka. Mujizat Allah, berkat Tuhan, keajaiban boleh terjadi, saudara. Oleh sebab itu, saya yakin dengan kejadian pandemi ini, saudaraku, Tuhan menyatakan kuasanya. Rindukan saudara mengalami mujizat secara pribadi dari Tuhan? Ini saatnya, ini waktunya, ini timingnya, saudaraku. Di tengah situasi kondisi seperti ini, saya berdoa lewat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk kita menyembah Tuhan. Saya berdoa lewat kebenaran firman Tuhan, ibadah spesial kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kita semua, kita dijamin, dikuatkan, dipulihkan, dan kita diteguhkan iman percaya kita. Sekali lagi, kita gak perlu takut dan khawatir, karena kita punya Yesus. Dia siapkan tempat untuk saudara dan saya. Satu hari nanti, saudaraku, di mana Tuhan berada, di situ pun kita akan bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Sebagai hamba Allah, saya mau katakan, apapun yang terjadi, saudaraku, kita tetap bersama dengan Yesus. Karena kita tahu, saudaraku, bersama dengan Tuhan, kita akan lewati semuanya. Buang segala keraguan-keraguan, buang segala kekhawatiran kita, buang segala kecemasan hidup kita, serahkan hidup itu kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan berikan rohnya kepada kita. Kita dipenuhkan oleh roh Tuhan sekali lagi pada pagi ini. Oh, haleluya. Mari kita sembah Dia. Sembah, haleluya. Engkau yang punya karunia bahasa roh, mari sembahnya di dalam roh, sembahnya di dalam kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku, sembah, sembah. Saudaraku, betul, sekarang Tuhan Yesus sudah berada di sorga, tapi Dia berkata, aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Aku menyertaimu senantiasa. Haleluya, haleluya. Hurrata kabarata kurasi barata, ya rata kabarata kurata kabar, ya kumarasya barata, huya kabarata kurasi. Oh, glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau sudah naik ke surga.
Oh haleluya, dan Tuhan tidak tinggalkan kita yatim piatu saudara. Dia kirim rohnya untuk bersama dengan kita sampai kepada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bagi saudara yang akan didoakan secara pribadi, mari saudara boleh angkat tangan kananmu dan nanti Ibu Gembala akan berdoa untuk saudara. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami semua, anak-anak-Mu Tuhan, yang siang malam berharap kepada Engkau. Lewat Engkau naik ke surga Tuhan, ada satu janji yang Kau berikan kepada kami, di mana Engkau menyediakan tempat bagi kami di sorga, sehingga ketika kami tinggalkan dunia ini Tuhan, kami akan berjumpa dengan Engkau, di mana Engkau berada, di situ kami ada. Dan selama kami ada di dalam dunia ini Tuhan, janji-Mu Engkau akan menyertai kami, Roh-Mu Engkau curahkan buat kami, sehingga kami tidak berjalan sendiri, kami tidak menjadi yatim piatu, tapi Roh-Mu menuntun setiap langkah-langkah hidup kami, hari datang kepada hari adanya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan di dalam hidup kami, dan kami percaya itu pasti terjadi. Tuhan, hari ini kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang sedang dilanda oleh wabah penyakit Tuhan COVID-19 Tuhan. Mari Tuhan Engkau turunkan tangan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Lawat bangsa kami, selamatkan bangsa kami, lepaskan bangsa kami dari wabah COVID-19 yang sudah melanda bangsa kami saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap orang yang sudah terpapar oleh virus ini, tumpangkan tangan-Mu atas mereka Tuhan, dan oleh bilur-bilur Yesus kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Tidak ada lagi roh kematian oleh karena COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan bebas, Indonesia akan merdeka dari wabah COVID-19, sehingga segala aktivitas yang kami kerjakan boleh kami lakukan dengan baik adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau memberkati Tuhan segala kebutuhan keperluan mereka Tuhan. Engkau mencukupkan, Engkau mengadakan, Engkau menyediakan Tuhan, sehingga tidak ada satupun umat-Mu yang kelaparan, karena Tuhan senantiasa menyertai atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi kami pun akan berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami lewati hari datang kepada hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kalau memungkinkan saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu saudaraku, dan saya akan mengurapi saudara. Oh haleluya, haleluya. Di akhir ibadah online, ibadah
kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara-saudaraku, dimanapun kau berada, terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, berkat double porsi di pertengahan bulan Mei ini. Terima. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan Tuhan menjamah kita pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, terima sekali lagi berkat dan dahsyat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan kembali berjumpa dalam ibadah online di hari Minggu. Nah, biasanya kita ada doa 10 hari, tapi karena kita masih masa PSBB, jadi kita doa 10 hari di rumah kita masing-masing, ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mereka.